Nah, kira-kira teman-teman ada di posisi yang mana? Apakah teman-teman itu sering menggunakan indikator atau menggunakan price action? Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Ardi Novianto Putra. Kali ini kita akan membandingkan nih antara pengguna price action dengan indikator. Nah, kira-kira teman-teman ada di posisi yang mana? Apakah teman-teman itu sering menggunakan indikator atau menggunakan price action? Nah, bagi teman-teman yang pengen belajar trading forex khusus untuk pemula dan mau dibimbing ya sampai benar-benar bisa trading, teman-teman bisa bergabung di gainhunter.com/free. Linknya ada di kolom deskripsi video di bawah ini, atau mau gabung dengan channel Telegram saya juga linknya ada di kolom deskripsi video di bawah ini. Buat teman-teman juga yang mau ikut webinar saya, setiap hari diadakan di XM Indonesia ya. Teman-teman bisa akses di websitenya XM Indonesia lalu masuk ke ruang lanjutan lokal. Jadwal saya untuk saat video ini dibuat itu dari hari Senin sampai hari Rabu jam 5 sore ya. Kemudian hari Kamis dan Jumat itu jam 5 sore dan jam 8 malam itu untuk hari Kamis. Hari Jumatnya jam 7 malam sampai jam 9 malam ya. Untuk materinya itu saya bawakan dari Tradepedia dan teman-teman bisa ikuti materi di situ dan kita bisa diskusi bareng di situ. Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung ajukan di webinar eksklusif XM ini ya, webinar ruang lanjutan XM ya. Oke, di sini yang saya mau bahas dari pernyataan berikut ini ya, dari pernyataan berikut ini. Pertama, price action itu lebih baik daripada indikator. Well, sebenarnya kalau kita kenal price action ya, price action itu cukup rumit juga ya. Artinya kalau kebanyakan orang menganggap kerumitan ini jadi salah satu plus ya, nilai plus, dimana kerumitan itu artinya untuk hasilnya lebih bagus gitu. Tetapi indikator apakah bisa lebih baik dari price action? Sebenarnya kalau kita pahami, lihat secara utuh ya, indikator itu dia bisa ngasih titik entry. Price action juga sama ya. Kemudian indikator itu bisa tahu tren, bisa tahu titik jenuh, bisa tahu volume transaksi juga ya. Sebenarnya di price actionnya juga sama ya. Cuman gini, price action itu butuh pengalaman yang cukup lama untuk kita belajar. Karena price action tidak segampang ketika teman-teman itu belajar kayak misalnya belajar indikator kayak gitu ya. Karena indikator itu kan lebih simple ya buat pemula seperti itu. Ini untuk price action adalah lebih baik dari indikator. Jawabannya so-so ya. Teman-teman bisa untuk pemula misalnya, untuk pemula dia bakalan jawab indikator lebih baik dari price action. Tapi buat teman-teman yang sudah lebih lama masuk ke dunia trading, price action lebih baik. Jadi prosesnya adalah teman-teman pertama belajar indikator dulu, kemudian nanti ketika teman-teman itu sudah tahu mengenai indikator, baru teman-teman belajar price action secara pelan-pelan itu ya. Kemudian indikator itu bersifat lagging, sedangkan price action itu leading. Ini banyak banget ya yang ngomong kayak gini, cuman saya agak kurang setuju ketika perlihatkan gambar seperti ini. Di sini ya, kalau kita lihat di sini itu untuk RSI dia ada ada ini ya, ada divergent di sini. Nah, tidak setujunya kenapa? Karena kalau dari price actionnya di sini itu ada bentuk head and shoulders ya, dimana kalau head and shoulders itu kita harus entry posisinya di sini kan, ada garis leher di sini. Cuman kalau dengan menggunakan RSI kita pakai divergent ya,
pada saat divergen itu turun, ya kita langsung entry posisi pada saat ini di sini, titik entry-nya di sini. Jadi bisa ketemu ya perbedaannya, dimana sebenarnya indikator itu juga dia bisa bersifat leading juga ya. Kalau kita pakai cara yang tepat ya. Jadi kita pakai indikator RSI, kemudian kita manfaatkan dari divergennya dan kita bisa entry posisi tepat di sini. Kalau pakai price action, kita dapat entry-nya di sini meskipun harganya tetap masih turun. Cuman kita akan dapat keuntungan lebih banyak ketika kita pakai RSI. Nah, jadi apakah indikator itu dia sifatnya lebih lagging ya? Sebenarnya di indikator tertentu saja, dan kita bisa memilih indikator yang dia bisa dapat indikasi untuk pembalikan arah atau untuk entry posisi lebih cepat ya. Contohnya adalah RSI, dan kita manfaatkan dari momen divergen ini. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum belajar mengenai divergen, teman-teman bisa pelajari di video saya sebelumnya ya. Kemudian pernyataan selanjutnya, price action itu lebih simple untuk pemula. Nah, ini saya terus terang kurang setuju. Pertama, karena price action itu kita harus menghafalkan pola-pola dari bentuk candlestick ya, dan pola itu tidak sedikit, artinya ada cukup banyak. Saya pun menghafalkan pola itu perlu untuk menggambar pola-pola tersebut, kemudian saya tempelkan di dinding. Jadi setiap kali saya lihat dinding, saya tahu dapat gambaran polanya, kemudian lama-kelamaan jadi hafal gitu ya, karena lihat terus pola tersebut. Nah, untuk pemula sebaiknya saya sarankan lebih baik teman-teman belajar indikator dulu ya. Ini lebih baik teman-teman belajar indikator sambil mengenal mengenai price action, kemudian lama-lama teman-teman juga bisa menyesuaikan untuk belajar mengenai price action. Naked trading lebih baik karena kalau pakai indikator tampilan chartnya itu lebih berantakan. Ini tidak tepat juga jawabannya, karena naked trader pun sebenarnya bisa juga lebih jelek ya. Ini contohnya. Saya tadi bikin analisa dan ini pakai naked trading ya, naked candle ya. Jadi naked trade ya. Jadi nggak pakai indikator sama sekali, tetap hasilnya tetap bisa berantakan juga. Nah, contoh untuk penggunaan price action yang tanpa menggunakan yang lebih rapi itu sebenarnya bisa ya, kayak gini. Contohnya, kita bikin garis di sini ya, seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari price action yang lebih rapi, karena ya kita sudah mendeteksi ada dua titik di sini sebagai tumpuan, kemudian di sini terjadi penembusan dan harganya turun. Nanti turunnya sampai mana, kita ambil support di bawah sini seperti itu. Ini sebenarnya bisa lebih rapi lagi. Kemudian kalau untuk indikator ya, indikator itu memang bisa berantakan ya. Contohnya kalau kita pasang indikator cukup banyak di sini, misalnya kita pasang kayak Bollinger Band gitu ya, kita pasang di sini, kemudian tambah lagi kita perlu RSI ya, seperti ini, terus kita tambah lagi indikatornya, kita pakai parabolik SAR misalnya, pakai parabolik SAR, terus tambah lagi ya, kemudian kita pakai Ichimoku. Nah, ini bakalan makin nggak teratur ya. Jadi kalau kita menggunakan indikator itu dengan salah, karena ini tadi kita pasangnya juga asal-asalan, itu akan bikin pola dari chartnya itu jadi tidak teratur. Nah, sebenarnya kembali ke gimana cara kita memakai indikator. Kalau kita memakai indikator dengan baik ya, dengan baik artinya seperlunya lah, kita perlu misalnya untuk cari momen untuk entry, kita pakai indikator saja, indikator Bollinger Band saja itu ya. Ya, itu sah-sah saja ya, dan pakai indikator Bollinger Band saja itu sebenarnya juga
cukup untuk cari entry posisi, cari momen entry untuk scalping. Misalnya kayak gini, ini kan sudah keluar ya. Terus kita tunggu sampai dia membentuk satu candle lagi turun ya. Kemudian kita entry posisi sell dan target kita di band tengah ini ya, di band tengah ini. Itu jauh lebih simple dan juga jauh lebih rapi. Jadi pernyataan mengenai naked trading lebih baik karena kalau pakai indikator tampilan chart lebih berantakan. Di price action juga bisa berantakan juga gitu. Kemudian price action adalah cara yang benar untuk analisa trading. Ini juga objektif ya. Karena kalau kita pakai indikator, itu juga sebenarnya cara yang benar untuk trading. Cara yang benar untuk trading adalah cara analisa yang selalu menghasilkan profit. Sebenarnya itu saja ya. Entah itu pakai price action ataupun pakai indikator, ya pokoknya cara yang benar adalah asal semuanya itu profit, itu adalah cara yang benar, seperti itu. Jadi kesimpulan kita kali ini antara indikator versus price action itu sebenarnya bisa dijalankan seiring dan sejalan gitu ya. Jadi kita untuk pemula bisa belajar mengenai indikator gitu ya. Jadi indikator ini lebih gampang untuk dipelajari. Kemudian selama belajar indikator tersebut kita juga bisa belajar mengenai price action, karena price action itu juga lebih enak nanti di kemudian hari. Kita bisa menggabungkan. Kayak contohnya tadi kita pakai indikator ini Bollinger Band ya. Ketika nanti muncul pola price action di sini dan menunjukkan pembalikan arah ya, maka kita bisa entry posisi sell itu jauh lebih yakin gitu ya, ketimbang kita cuman memanfaatkan Bollinger Band doang ya. Jadi price action dan indikator itu bisa dikombinasikan seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang belajar trading, dan juga buat teman-teman juga yang pengen bergabung di komunitas Gain Hunter, teman-teman bisa bergabung di link gainhunter.com/free. Oke, gitu saja teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.